Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, ketemu lagi di Podcast TVRI Jawa Barat bareng saya Gilang Hafidzi. Nah, kali ini tema menarik akan kita angkat begitu dalam obrolan di Podcast TVRI Jawa Barat. Seperti biasanya, berbagai tema kita bahas dan pastinya kupas tuntas begitu ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan ngebahas terkait dengan waspada ancaman gempa di bumi Pasundan. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu kejadian gempa di Sumedang cukup berdampak bagi masyarakat yang ada di sekitar titik gempa. Kemudian juga beberapa waktu ke belakang, sekitar 1 tahun di tahun 2022 akhir, itu juga ada gempa Cianjur. Dan juga bagaimana nih pakar yang akan kita ajak ngobrol ini memberikan informasi terkait dengan kegempaan begitu. Karena memang banyak sekali beredar di masyarakat terkait dengan isu-isu atau mitos-mitos tentang gempa begitu kan yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Nah, makanya saya sekarang akan berbicara bersama dengan pemerhati gempa yaitu Dr. Insinyur Zul Fakhriza Z. Selamat pagi Pak Zul. Selamat pagi. Kebetulan hari ini pagi ya, tapi kalau pemirsa menyaksikannya di waktu siang, sore, dan malam ya pokoknya selamat menyaksikan ya. Oke, Pak Zul, berbicara mengenai gempa nih, sebetulnya kalau potensi gempa di Provinsi Jawa Barat ini tuh seperti apa nih Pak? Karena kan banyak beberapa titik yang mungkin juga masyarakat hanya tahu sebatas dari sosial media atau bahkan mungkin di artikel-artikel berita seperti itu. Baik, terima kasih Mas Gilang. Jadi kalau di Jawa Barat itu sendiri, pertama kita akan coba lihat atau coba pahami dari sumber pemicu gempanya. Jadi ada 2 sumber pemicu gempa. Yang pertama adalah sumber dari subduksi yang ada di selatan Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah sesar aktif. Oke. Jadi 2 sumber ini yang menjadi yang harus diwaspadai oleh masyarakat Jawa Barat terkait dengan potensi kegempaan di Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat dari sumber subduksi, kita tentu masih ingat gempa 2006 di Pangandaran. Itu sumbernya dari subduksi yang mengakibatkan tsunami di Pangandaran waktu itu. Kemudian kalau sumber di darat, ya seperti gempa Cianjur, kemudian gempa Sumedang, itu sumber di darat. Sehingga muncul pertanyaan kenapa muncul juga di darat gitu ya. Ya, yang membuat muncul di darat karena adanya sesar-sesar aktif. Jadi kalau kita lihat atau kita baca dari buku peta sumber bahaya gempa Indonesia, maka akan terlihat beberapa sesar aktif di daratan Jawa Barat. Seperti sesar Lembang, sesar Cimandiri, kemudian ada sesar di dekat dengan Sumedang ada sesar Tampomas, kemudian ada sesar Subang, sesar Cirebon. Nah, sesar-sesar inilah yang memberikan kontribusi kepada potensi terjadi bahaya gempa di wilayah Jawa Barat. Oke, berarti jumlah sesar itu sebetulnya memang sudah ada dan jumlahnya berapa Pak di Jawa Barat ini supaya masyarakat juga tahu nih Pak? Ya, kalau jumlahnya sekitar 8 sesar ya. Kalau coba saya lihat sesar Cimandiri. Oke. Dan itu terbagi 3 segmen sesar Cimandiri. Ada segmennya Lindung, ada Raja Mandala, ada segmen Cimandiri. Kemudian ada sesar Lembang, ada sesar Subang di bagian utara, kemudian ada sesar Tampomas, ada sesar Ciremai, kemudian ada sesar Cirebon. Dan sesar Cirebon itu terbagi 3, ada Cirebon 1, Cirebon 2, Cirebon 3. Jadi sekitar 8 sesar yang ada di buku sumber dan bahaya gempa Indonesia atau Pusgen. Gitu. Nah, tentunya apakah selain dari 8 atau 9 ini ada sesar-sesar lain? Tentu masih ada. Contohnya seperti sesar yang sempat beredar kemarin setelah terjadi gempa Sumedang. Ada sesar Cilenyi Tanjung Sari. Itu sebenarnya sesar yang sudah terpetakan atau terpelajari oleh Badan Geologi. Dan ada paper yang sudah terpublikasi di jurnal yang diterbitkan oleh Badan Geologi yang ditulis oleh Pak Supartoyo. Jadi di paper itu menyebutkan ada sesar Cilenyi Tanjung Sari, yang mana sesar itu yang menjadi dugaan awal setelah terjadi gempa Sumedang. Jadi setelah gempa Sumedang terjadi, langsung merujuk ke paper yang ditulis oleh Pak Supartoyo. Tahun 2020 kalau saya tidak salah. Nah, kalau misalkan kita mengklasifikasikan beberapa sesar begitu, itu ada karakter atau perbedaan potensi berdampak gempanya nggak sih Pak? Yang bisa mungkin diprediksi secara waktu atau mungkin besaran skala Richternya gitu Pak? Iya.
Salah satu yang menjadi parameter di saat kita melihat satu kemunduran sesar adalah panjang sesarnya. Jadi kalau kita bisa menentukan misalkan panjang sekian kilometer, maka bisa dikalkulasi menjadi angka magnitudonya. Misalkan sesar Lembang, contoh sederhana. Sesar Lembang itu panjangnya sekitar 29 kilometer. Dan dikalkulasi menjadi rentang magnitudo yang mungkin dihasilkan oleh sesar Lembang, yaitu 6,5 sampai dengan 6,8 magnitudo. Nah, tentunya nanti dari profil panjangnya sesar, kemudian dilihat dari seperti apa mekanismenya, nanti dihitung tingkat bahayanya kalau terjadi gempa akibat sesar Lembang. Dan tentunya kalau seandainya kita sudah mendapatkan informasi awal dari keberadaan sesar itu sendiri, maka akan dilakukan kajian lebih lanjut, misalkan kajian di sisi seismologi untuk melihat tingkat seismisitas di sana, kemudian dari kajian geologi dengan melihat morfologi, kemudian melihat dari kemunduran garis sesar itu sendiri, kemudian ada kajian dari sisi geodesi untuk melihat pergerakan sesar. Maka kalau kita lihat ada satu kenampakan sesar, maka pendekatan secara keilmuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi melihat dari beberapa sudut pandang, sudut pandang secara kegempaan, sudut pandang secara geologi, dan juga sudut pandang secara geodesi untuk melihat atau memahami gempa itu secara utuh. Berarti kalau misalkan masyarakat khususnya mungkin yang awam begitu hanya mengkonsumsi informasi melalui sosial media ataupun juga media informasi, sebetulnya gempa ini bisa diprediksi tidak, Pak? Dari segi potensi baik dari sesar ataupun juga bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, kalau seandainya kita melihat prediksi untuk skala pendek dalam durasi waktu yang singkat, itu belum bisa. Misalkan untuk mengatakan bahwa besok pukul 9:30 akan terjadi gempa di sesar Lembang. Nah, untuk mengatakan seperti itu tentu tidak akan bisa. Tentu kita tidak akan langsung bisa menentukan sampai ke orde waktu yang sangat rinci. Tetapi kalau seandainya kita ingin mengatakan bahwa ada potensi terjadi gempa di suatu sesar, misalkan setelah sesar Lembang, terjadi potensi gempa, iya. Kapan terjadi gempa kita belum tahu. Untuk menyiapkan, untuk mengatakan bahwa kapan kira-kira akan terjadi, kita akan bisa mengatakan mungkin dalam rentang waktu sekian tahun. Dan bisa jadi Malaysia juga bisa jadi tapi untuk mengatakan bahwa di sana ada potensi gempa, itu bisa kita katakan seperti itu. Ini ada potensi gempa. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat misalkan kalau mendapatkan berita-berita yang mengatakan bahwa akan terjadi gempa esok hari pukul sekian, menit sekian, yang dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan cross check atau bisa mengambil informasi-informasi dari lembaga resmi, misalkan BMKG. Itu sebagai sebuah lembaga resmi, ia mengeluarkan informasi tentang kegempaan. Jadi sampai saat ini prediksi gempa belum bisa dilakukan. Tetapi yang dilakukan adalah mencoba untuk mengurangi dampak risiko dari gempa dengan memperkuat bangunan dan merancang bangunan rumah sesuai dengan standar kegempaan. Jadi beberapa langkah mitigasi yang memang harus disiapkan ketika gempa itu terjadi, dengan beberapa karakter gempanya, terus kemudian juga besaran magnitudonya ya, Pak, ya. Betul. Nah, berarti masyarakat juga ini harus bisa paham bagaimana menyerap informasi yang valid begitu ya, Pak, ya. Betul. Berarti kalau misalkan terkait dengan karakter daerah, terkait dengan beberapa potensi gempa di titik-titik sesar gempa itu bisa didapatkan melalui BMKG dan geologi. Badan geologi ya. Seperti itu Sobat Podcast. Mungkin juga ini bisa jadi suatu hal yang menjadi langkah preventif begitu bagi masyarakat. Tidak hanya sebatas mencari tahu kapan gempa terjadi dan kenapa tidak bisa diprediksi seperti itu, Pak, ya. Kemudian ada beberapa penelitian tidak, Pak, yang mungkin juga Bapak sudah pernah lakukan begitu di beberapa kejadian gempa di Jawa Barat ini, Pak. Dan komparasi dari setiap karakter gempanya ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Kalau tentang riset yang kami lakukan di Jawa Barat terkait dengan kegempaan, pertama kita mencoba untuk memahami dari sumber gempa itu sendiri. Memahami sumber gempa itu salah satu dengan melihat
gempa susulan. Seperti yang terjadi di Cianjur tahun 2022 yang lalu, sehari setelah gempa kita ke lokasi Cianjur, kita membawa sejumlah perangkat seismometer untuk merapatkan jaringan pengamatan seismometer untuk bisa merekam gempa susulan secara lebih baik. Dan di Cianjur sendiri kita mendapatkan gempa susulan itu sampai 600 gempa susulan atau 600 kejadian. Dan selama kurun waktu 1 bulan. Hal yang sama kita juga melakukan di Sumedang. Jadi 1 hari setelah gempa Sumedang tanggal 2 Januari kita ke Sumedang dan kita memasang sekitar 22 seismometer di Sumedang. Nah, harapannya kita ingin mengetahui sebaran gempa susulan dan nanti juga bisa mencitrakan profil bawah permukaan dan kita bisa melihat seperti apa delineasi dari sesar itu sendiri. Nah, memang kalau kita lihat karakteristik dari gempa Sumedang dan gempa Cianjur, pertama secara mekanisme fokus, gempa Cianjur itu sendiri dia memiliki sesar yang mendatar, dan itu hampir bersama dengan sesar Sumedang. Di Sumedang bukan sesar, maksudnya di Sumedang itu juga awalnya BMKG menyebutkan profil sesarnya mendatar, walaupun kemudian dikoreksi menjadi profil menjadi sesar naik. Nah, tetapi yang menjadi kesamaan adalah sama-sama terjadi di darat dan pada kedalaman yang relatif dangkal, sehingga memberikan dampak yang signifikan. Seperti di Cianjur, data terakhir itu dampak korban jiwa sampai 600 orang, dan di Sumedang kita bersyukur tidak ada korban jiwa, tetapi memberikan dampak kepanikan, kemudian trauma dan sebagainya. Nah, tentunya kalau gempa-gempa di darat itu di Jawa Barat dengan magnitudo relatif kecil, artian relatif kecil itu 5, sekian atau 4, sekian, itu memberikan dampak yang signifikan karena dia berada di darat, relatif dangkal, dan di area yang padat penduduk sehingga mendapat kerusakan yang signifikan. Tentunya akan berbeda dengan di sumber subduksi di selatan Jawa. Misalkan yang terjadi di daerah Sukabumi, selatan Sukabumi 5,4, tetapi tidak memberikan dampak karena agak jauh. Tetapi kalau seandainya di laut juga terjadi gempa yang signifikan, misalkan 7,8 seperti terjadi di Pangandaran tahun 2006 yang lalu, juga akan memberikan dampak yang signifikan karena gempanya yang besar, kemudian bisa memunculkan tsunami seperti yang terjadi di Pangandaran. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara gempa yang di darat dan gempa di laut, kalau gempa di darat itu magnitudonya tidak akan relatif besar, nggak akan sampai 8 gitu ya. Kalau dari beberapa studi yang dilakukan, maksimum magnitudo dari beberapa sesar aktif yang ada di Jawa Barat itu sampai 6,5 atau sampai 7 gitu ya. Sedangkan kalau di selatan Jawa Barat, di zona subduksi, itu bisa memunculkan gempa sampai magnitudo 8 atau 7,8 sampai 8 gitu. Nah, sehingga ada dampak lain selain gempa, juga akan ada bencana ikutan seperti tsunami, dan itu yang menjadi kewaspadaan juga bagi kita bersama. Buat sebagian dari masyarakat begitu Pak, ketika mengetahui ada keterangan gempa tektonik, gempa satu lagi apa Pak? Vulkanik atau? Vulkanik. Itu perbedaannya apa Pak? Mungkin juga bisa dicermati oleh sobat podcast nih. Kalau gempa tektonik itu akibat ada persesaran atau pergeseran lempeng di permukaan bumi. Sedangkan gempa vulkanik itu akibat aktivitas gunung api. Dan gempa vulkanik itu relatif lebih kecil, dalam artian jadi aktivitas magma, pergerakan magma di dalam gunung api itu akan menimbulkan gempa-gempa, tapi gempa yang tidak begitu besar, tetapi terus-menerus terjadi. Sedangkan gempa tektonik itu gempa yang memiliki magnitudo yang bisa sampai 7 atau mungkin bahkan 8 atau mungkin bahkan 9 seperti yang terjadi di Aceh tahun 2004 yang lalu. Karena bidang yang patah itu sampai ratusan kilometer sehingga akan menghasilkan energi yang besar. Itu yang memberikan dampak kerusakan atau mungkin bahkan memberikan dampak tsunami seperti itu. Pak, ketika misalnya kita berbicara lagi mengenai sesar begitu ya Pak ya, ini kalau pergerakannya sendiri berapa tahun sekali begitu Pak? Dan berapa besar skala pergerakannya sehingga mungkin masyarakat juga bisa paham gitu? Pergerakan itu ordernya milimeter. Milimeter. Seperti sesar Lembang. Itu order pergerakannya milimeter per tahun, sekitar 2 sampai 3 milimeter per tahun.
kalau saya tidak salah gitu ya. Jadi pergerakan sangat kecil. Dan tentunya dia terus bergerak setiap tahunannya. Nah, nanti ada bagian-bagian yang akan terjadi akumulasi energi. Yeah. Nah, yang menjadi akumulasi energi itu yang menjadi bagian yang menjadi kewaspadaan yang akan merilis gempa. Sedangkan di zona subduksi itu bergerak sekitar 60 sampai 70 mm per tahun kalau di zona subduksi. Nah, tentunya kalau kita perhatikan di zona subduksi itu relatif lebih cepat pergerakannya dibandingkan yang ada di sesar-sesar yang ada di darat. Order yang ada di darat itu relatif kecil. Tetapi yaitu tadi, kalau seandainya dia menghasilkan gempa karena berada di darat, dangkal, di area yang padat penduduk, maka akan mendapatkan kerusakan atau risiko yang lebih signifikan dibandingkan dengan yang ada di lepas pantai seperti itu. Oke. Ketika sudah terjadi gempa, ada susulan gempa biasanya Pak ya? Betul. Itu ukuran berapa kalinya dan juga besaran magnitudonya itu apakah semakin kecil atau seperti apa Pak? Dari misalnya gempa Cianjur tadi berapa ratus ya Pak? Banyak. Sampai 600 ya. Kemudian Sumedang, ini perbedaannya lebih kepada besaran magnitudonya atau hal lainnya Pak? Betul. Gempa susulan itu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar gempa utamanya. Jadi kalau gempa di Cianjur itu 5,6 magnitudonya. Sehingga tentunya bagian yang robek, kita sebutnya seperti itu lebih panjang, sehingga proses dia relaksasi itu butuh waktu, dan setiap dia mengalami relaksasi maka akan terjadi gempa-gempa kecil yang kita rekam sebagai gempa susulannya. Tentu berbeda dengan yang terjadi di Sumedang. Sumedang itu 4,7 ya pada malam tahun baru itu. Dan sampai tanggal 10 Januari kalau saya lihat data dari BMKG itu ada sekitar 30 gempa susulan yang terekam berdasarkan data BMKG. Tentunya secara jumlahnya berbeda dengan yang ada di Cianjur ya, yang sangat signifikan. Nah, tentunya karakteristik dari gempa susulan itu relatif lebih kecil dari gempa utamanya. Jadi semakin meluruh sampai nanti dia menuju pada titik keseimbangan dan dia akan berhenti di sana. Tetapi apakah semua tipikal gempa juga seperti itu? Tentu tidak kalau saya perhatikan. Karena gempa di Lombok tahun 2018 yang lalu itu ada yang menarik. Pertama terjadi gempa 6,2 di Lombok pada akhir Juli 2018. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2018 itu terjadi gempa yang lebih besar dari gempa sebelumnya. 7,0 atau yang ada menyebutkan sumber lain menyebutkan 6,9. Kemudian berselang seminggu muncul lagi 6,9 dan 6,3. Jadi sebuah rangkaian gempa yang beruntun gitu. Nah, bisa jadi kondisinya pada saat terjadi gempa 6,2 pada tanggal sekitar 27 Juli 2018 itu memicu segmen yang lain. Jadi memberikan stres pada segmen yang lain, kemudian dia juga akan jadi reaktivasi dan dia menghasilkan gempa yang lebih besar. Itu bisa ya Pak ya? Bisa seperti itu. Karena kondisi di sana yang relatif rumit secara tektoniknya, sehingga akan saling memicu gempanya. Yang dikenal waktu itu pertama disebutnya sebagai double earthquake, kemudian karena 3 kali gempa utama muncul sehingga dikenal dengan istilah triplet earthquake. Jadi tiga gempa utama muncul dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Itu rentang waktu gempa antar gempa utama itu juga tidak bisa diprediksi Pak. Betul, itu juga susah. Itu sebetulnya kalau misalkan masyarakat tanya begitu ya, lebih kepada apa Pak? Apakah teknologi kita yang belum memadai atau seperti apa nih Pak? Nah, memang untuk melihat satu fenomena gempa itu fenomena yang ya punya uncertainty yang besar gitu ya. Untuk contoh sederhana, untuk mengukur magnitudo gempa yang sudah terjadi saja itu butuh koreksi. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang nonton acara ini memerhatikan misalkan ada magnitudo gempa yang dikeluarkan oleh BMKG 6, sekian misalkan atau 6,7. Kemudian dikoreksi menjadi 6,4. Karena makin banyak data yang masuk. Itu yang sudah terjadi saja, kita masih belum pas atau belum tepat untuk memperkirakan. Bagaimana dengan sesuatu yang belum terjadi? Tentu punya tingkat ketidakpastian yang besar sekali. Karena sesuatu sumber gempa itu terjadi pada kedalaman
10 kilo di bawah permukaan, atau mungkin bahkan 20 kilo atau bahkan 60 kilo, atau bahkan gempa-gempa dalam itu sampai 600 kilo. Oke. Gempa-gempa dalam, sehingga kita punya keterbatasan untuk memastikan bagaimana kondisi yang terjadi di bawah permukaan sana. Oke, artinya mungkin ada beberapa riset setelah terjadinya gempa yang kemudian itu bisa menjadi langkah preventif atau mitigasi ya Pak. Betul. Ya. Ketika misalkan kemarin juga selang beberapa waktu setelah gempa Sumedang di Jepang, itu juga terjadi gempa 7 ya Pak ya, 7 berapa ya? 7, sekian. 7,5, 7,6. Nah itu korban meninggalnya sekitar 4 ya kalau nggak salah. Itu termasuk kecil dengan skala Richter magnitudo yang besar begitu. Apakah memang kalau di Indonesia bisa tidak Pak diterapkan mitigasi bencana gempa khususnya yang lebih masif gitu Pak, ketika terjadi gempa lebih kepada kesiapan dari masyarakat atau penghuni yang ada di dalam bangunan gitu Pak? Satu yang menjadi salah satu langkah yang menjadi fokus adalah edukasi. Edukasi masyarakat tentang fenomena gempa itu sendiri. Di Jepang itu kalau terjadi gempa, kepanikan itu bisa dibilang tidak ada. Gitu. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan sampai di suatu misalkan kafetaria, kalau ada terjadi gempa, pihak kafetaria sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat semua pengunjungnya itu menjadi tenang. Itu yang pertama, edukasi. Jadi kalau kita punya edukasi yang bagus tentang fenomena gempa, kita akan tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi gempa. Kemudian yang kedua adalah di Jepang itu punya bangunan-bangunan yang standar bangunan yang aman gempa. Misalkan satu bangunan di-assess dinilai secara periodik untuk mengatakan bahwa bangunan ini kalau terjadi gempa magnitudo sekian berarti dia akan aman. Walaupun dia berada di lantai 3 atau lantai 4. Nah, jadi infrastruktur yang tahan gempa itu menjadi salah satu hal lain yang juga harus diperhatikan untuk mengurangi dampak risiko dari gempa. Nah, satu lagi adalah sistem informasinya. Di Jepang itu sudah mengembangkan namanya Earthquake Early Warning System atau EWS. Peringatan dini gempa bumi. Jadi kalau kemarin itu sempat beredar setelah gempa Jepang itu di Twitter atau di medsos itu ada yang memvideokan dia sedang duduk kemudian terjadi gempa. Sesaat sebelum terjadi gempa dia mendapatkan di handphonenya sinyal dan pemberitahuan bahkan terjadi gempa. Kemudian berselang beberapa detik terjadi gempa. Tetapi sebelumnya dia sudah bisa melakukan upaya evakuasi atau dia mencari tempat yang aman di salah satu sudut bangunan untuk bisa menyelamatkan diri. Nah, di kita memang sedang proses ke sana. Jadi di Indonesia sendiri BMKG sedang mengembangkan Earthquake Early Warning System atau EWS bekerjasama dengan ITB dan beberapa kampus yang lain untuk mengembangkan sehingga nanti sesaat sebelum terjadi gempa kita sudah dapat informasi bahwa akan terjadi gempa dengan perkiraan magnitudo sekian gitu ya. Karena karakteristik dari gelombang gempa, maka kita akan melihat ada gelombang awal pertama datang, itu gelombang P, kemudian baru gelombang S. Jadi yang dideteksi adalah gelombang P dulu. Kita bisa mendeteksi dengan gelombang P dengan baik, maka kita bisa memperkirakan maka akan muncul gelombang berikutnya yang akan memberikan dampak yang lebih serius. Dan biasanya itu digunakan untuk kalau di Jepang untuk kereta cepat, untuk nuclear power plant gitu ya, untuk bisa di-shutdown. Nah, begitu juga dan kita udah punya kereta cepat. Nah, kita sangat penting informasi EWS ini, Earthquake Early Warning System, sehingga saat terjadi gempa, gelombang P diterima oleh sejumlah sensor seismometer, kemudian kereta cepat langsung bisa melakukan pengurangan kecepatan, sehingga akan bisa menghindar dari dampak yang kecelakaan seperti itu. Ya. Berarti ini possible ya Pak ya, ketika misalkan negara maju bisa menerapkan langkah mitigasi bahkan sampai ke teknologi secara pribadi seperti itu, Indonesia juga mungkin ke depan bisa ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Berarti boleh saya highlight lagi kembali tadi obrolan saya bersama dengan Pak Zul begitu. Selain daripada memang besaran gempa secara magnitudo, masyarakat juga perlu paham, teredukasi ya Pak ya. Kemudian bagaimana karakter gempa, terus juga kualitas dari bangunan begitu ya Pak ya.
sehingga memang nanti ketika terjadi gempa paham juga harus bagaimana dan harus kemana begitu ya. Termasuk juga kualitas bangunan tersebut yang tahan gempa ini bisa menjadi salah satu alternatif sehingga masyarakat berkurang kekhawatirannya begitu ya Pak ya. Oke Pak, mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya bagi Sobat Podcast dan juga meminimalisir kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan gempa ataupun juga potensi-potensi yang ada baik dari sesar yang ada di Jawa Barat ataupun juga kejadian-kejadian bencana alam yang juga berdampak khususnya di provinsi tercinta kita Jawa Barat. Terima kasih Pak Zul atas kehadirannya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, lebih lanjut lagi. Terima kasih Sobat Podcast yang sudah menyimak podcast TVRI Jawa Barat hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di akun YouTube TVRI Jawa Barat. Saya Gilang Hafizi pamit, terima kasih, sampai jumpa di edisi selanjutnya.